Anies ajak saweran demi Pilpres, minta dong sama 7 juta pasukan 212, ditulis oleh Sardi dari laman siwar.com. Anies Baswedan ajak relawan untuk saweran ya. Nah, ini menarik ya, karena bagaimanapun kalau tidak ada dukungan masyarakat yang real, maka seorang calon presiden mana bisa dia mau melakukan perubahan. Nah, karena itu dukungan yang real itu adalah ya saweran dari masyarakat. Saya membayangkan misalnya katakanlah setiap masyarakat menyumbang 10.000 misalnya rata-rata. Namanya memang saweran lah, nama kerennya crowdfunding gitu. Gimana saweran, di mana-mana orang saweran. Jadi seperti saya sampaikan tadi pada yang datang, gak usah diserahkan kepada saya sumbangannya. Bapak temuin aja relawan di tempat kabupaten Bapak, biaya aja mereka di sana. Bantu mereka di situ. Jadi yang beda dari sana ya bantu yang di sana, gak usah dikirimin ke kita. Melihat rekam jejak para kadrun soal pengumpulan duit ya, wajar dong kalau kita nanya ya, sekedar nanya, yakin itu duit sawerannya bakal aman? Ya kalau orang mau nyumbang ke Anies silakan saja, kita sih nggak berhak untuk melarang, tapi kita hanya merasa prihatin ya, ketika ada kasus-kasus penggelapan dana yang menimpa para kadrun. Perasaan yang wajar kan, sebagai manusia yang waras. Mungkin para pendukung Anies juga perlu memikirkan, kalau nanti sudah banyak yang nyawer, yang ngasih sumbangan, tetapi ternyata Anies gagal jadi capres, terus uangnya mau diapakan? Baru-baru ini Anies yang dianggap sebagai antitesis dari Jokowi ditantang apakah dia bisa bebas dari pengaruh oligarki. Seorang jurnalis bernama Asyari Usman mewawancarai Anies. Ia meminta pendapat Anies mengenai crowdfunding sebagai salah satu alternatif agar terhindar dari dana oligarki. Karena menurutnya oligarki akan menyandera presiden nantinya. Lalu apa komentar Anies? Anies menyambut positif usulan crowdfunding. Menurut dia itu namanya saweran. Istilah kerennya adalah crowdfunding. Bagi yang belum tahu apa itu crowdfunding, itu terdiri dari dua kata dari bahasa Inggris yaitu crowd dan funding. Crowd artinya massa atau banyak orang, kerumunan. Funding artinya pendanaan. Istilah ini biasanya dipakai dalam konteks bisnis. Crowdfunding adalah sebuah bentuk pendanaan kepada orang yang membutuhkan dana untuk mengembangkan atau ekspansi usaha, di mana pendanaan tersebut terkumpul dari banyak orang. Dalam politik bisa diartikan sebagai banyak orang memberikan dana untuk keperluan nyapres tokoh tertentu. Kita semua tahu biaya pilpres itu kan mahal ya, mencapai triliunan. Dananya kadang dari kantong pribadi, kadang dari donatur besar, atau bandar, kadang juga dari orang biasa dan lain-lain. Sedangkan Anies, sudah pastilah kantong pribadi tidak akan cukup. Anies bilang aksi saweran semacam ini bisa menjadi solusi untuk meredam pengaruh oligarki sehingga tidak menjadi beban bagi pengemban tanggung jawabnya nanti. Dengan gaya bicara yang khas penuh dengan gula manis yang mengajak semua orang untuk mengambil tanggung jawab kalau menginginkan perubahan dan Indonesia yang lebih baik. Jadi Anies meminta saweran agar bisa nyapres tanpa pengaruh oligarki. Apakah itu mungkin, Ferguson? Bisa saja sih. Bisa saja sih, tapi hanya ada satu solusinya. Ajak tuh ya pasukan 212 untuk menyumbang kepada Anies. Jumlah mereka kan ada 7 juta orang. Satu orang menyumbang 10.000 setiap bulan, maka bisa terkumpul sebanyak 70 miliar rupiah. Setiap bulan 7 juta pasukan 212 dikutip sumbangan bulanan 10.000. Maka dalam 1 tahun uang yang terkumpul mencapai 840 miliar rupiah. Ini sudah lebih dari cukup sebagai modal nyapres tanpa sumbangan dari kelompok lain dan oligarki. Harusnya Anies menyadari potensinya yang begitu besar. 7 juta pasukan 212 sudah sangat cukup. Oligarki nggak laku, uang dari bandar juga tidak diperlukan lagi. Maka Anies bisa melenggang ke Pilpres 2024 tanpa memusingkan soal dana besar. Pasukan 212 siap melakukan saweran massal kepada Anies. Anies hanya butuh bantuan mereka. Apalagi kalau misalnya Anies memutuskan cawapresnya adalah Novel Bamukmin. Ini bakal jadi pasangan paling mengerikan abad ini. Bayangin aja, Novel pernah bilang dirinya didukung banyak orang untuk menjadi calon wakil presiden. Bahkan dia yakin punya modal massa PA 212 yang mencapai 13 juta orang. Satu orang bisa mewakili 10 orang, sehingga total suara dukungan mencapai 130 juta dukungan. Hampir separuh dari total rakyat Indonesia.
Kalau Anies menggait novel Bamukmin, potensi 130 juta suara sangat menggiurkan, seperti melihat masakan lobster bakar. Jika mereka masing-masing menyumbang 10.000 saja, jumlahnya bikin merinding Ferguson. Kenapa Anies nggak berpikir sampai sejauh itu ya? Kalau mau Anies kan tinggal panggil Rizik untuk meminta mereka semua menyumbang. Bagi yang menyumbang bisa mendapatkan sertifikat kepemilikan kafling surga. Bagi yang tidak menyumbang, akan tahu akibatnya. Solusi sudah di depan mata, kenapa dibuang begitu saja? Anies pasti sudah tahu, pasukan 212 itu kan kebanyakan Miss Queen. Makan nasbung aja harus tunggu yang gratisan. Boro-boro mau nyumbang, makan aja masih mau yang gratisan. Ayo tebak, apalagi alasan Anies nggak mau minta saweran dari pasukan 212? Sudah pasti karena Anies sedang berusaha menjauh dari mereka. Anies sedang pusing akibat narasi politik identitas yang begitu masif di media sosial. Ia seolah tahu kalau cap ini terus terbawa hingga Pilpres 2024, ini akan sangat merugikan dia. Di Jakarta, politik identitas mungkin bisa berhasil. Tapi untuk skala nasional, politik identitas itu sangat menjijikkan. Makanya Anies mau mencuci bersih dirinya. Buktinya Anies gak hadir tuh di aksi reuni 411. Prediksi saya, Anies juga gak akan hadir di reuni 212 nanti karena takut dicap sebagai bagian dari kelompok pengusung politik identitas. Padahal reuni 212 tahun 2019, Anies hadir kan? Kalau tidak mau bantuan pasukan 212, mau tak mau memang harus mengharapkan donatur besar. Seperti kata Fahri Hamzah, Bandar belum sepakat, sehingga Nasdem, PKS, Demokrat belum bisa resmi bersatu. Bandar yang dimaksud pastilah donatur besar. Saya juga teringat dengan perkataan dari Direktur Eksekutif Cyrus Network Hasan Nasfi yang membantah anggapan jika Anies itu simbol perlawanan kepada oligarki. Anies juga sebenarnya sama aja tuh, didukung oleh oligarki. Buktinya orang di belakang Anies yang juga memiliki sebuah pulau. Siap lagi kalau bukan Surya Paloh. Anies dekat dengan JK. JK dianggap juga sebagai seorang oligarki. Jadi bagaimana menurut Anda? Gelar doa dan potong nasi tumpeng. Warga DKI merasa bersyukur kali angke dinormalisasi. Terima kasih Pak Heru. Pengerukan untuk memperlancar aliran airnya. Panjangnya sekitar 2 kilo Pak sampai ke Cikaregre. Tapi mungkin untuk tahap awal itu untuk memperlancar aliran itu sekitar warga kita khususnya di RT 7 RW 01 Kompas Luar Kepala Utara tiap tahun terjadi banjir. Kadang tidak hujan, kalau angke naik kalinya limpasan juga. Ini dikarenakan pertama belum terpasang sheet pile. Ya, tahun ini alhamdulillah akan dipasang sepanjang 26 meter akan dipasang sehingga air tidak limpas lagi ke pemukiman warga. Kan kami tidak lanjutin 9 warga ini untuk perawatan, kemudian juga untuk memperkuat tanggul supaya tidak terjadi pengikisan atau erosi sehingga tidak ke warga lagi airnya. Ya, normalisasi ini karena di wilayah kita sudah tidak sehat, selalu banjir berkali-kali dalam 1 pekan dan ketinggiannya pun sudah tidak wajar, bisa sampai 7 meter. Ini adalah langkah dari pemerintah untuk memperbaiki Jakarta. Dan kami, warga di RW 07, sepakat dengan itu. Kami mengikhlaskan tempat kami untuk dijadikan tempat yang lebih layak untuk juga keindahan di Jakarta. Warga RW 1 Kelurahan Kembangan Utara Jakarta Barat menggelar syukuran dan potong nasi tumpeng atas terkabulnya impian mereka tentang normalisasi Kali Angke. Selain bersyukur kepada Allah, warga juga menyampaikan rasa terima kasih kepada PJ Gubernur DKI Heru Budi Hartono yang telah memerintahkan jajarannya untuk mengeruk lumpur sungai dan rencana pembangunan side pill. Syukuran dan pemotongan nasi tumpeng dipimpin Ketua RT 7 Abdul Mujid dan Ketua RW 1 Abdul Raji yang digelar di lokasi pengerukan di Jalan Lingkar Luar Barat, Kembangan Utara, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat, Rabu 23 November.
Kata Abdul Mujid di hadapan puluhan orang termasuk Camat Kembangan dan Kepala UP4 Dinas SDA DKI, Alhamdulillah wa syukurillah kami panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mengabulkan harapan warga RW 1 untuk dilakukan pengerukan Kali Angke yang selama ini menjadi biang banjir. Pihaknya atas nama warga juga berharap dengan adanya pengerukan Kali Angke dan pembangunan turap side pill tersebut, lingkungan mereka dapat terhindar dari banjir. Warga, kata Abdul Mujid, sangat mengharapkan setelah proyek ini selesai ditindaklanjuti dengan pembangunan jalan inspeksi kali agar pemeliharaan sungai lebih mudah. Warga terlihat sangat bersyukur setelah 5 tahun bolak-balik banjir nggak kunjung ditangani, kini akhirnya Kali Angke dinormalisasi. Menurutnya, sudah bertahun-tahun warga di RW 1, RW lainnya kebanjiran hingga setinggi dagu orang dewasa. Hal tersebut disebabkan adanya banjir kiriman dan tidak adanya pembangunan side pill di beberapa ruas kali. Camat Joko menjelaskan bahwa proyek pengerukan ini sudah dimulai sejak pekan lalu dan ditargetkan selesai akhir Desember 2022. Sedangkan paket pekerjaan yang dilakukan baru sebatas pengerukan pada ruas kali sepanjang 500 meter, berikut pemasangan side pill sepanjang 30 meter. Sedangkan keinginan warga agar dibuatkan jalan inspeksi kali sepanjang 2 km dari Jalan Lingkar Luar Barat hingga Cengkareng Drain di Jalan Daan Mogot akan disampaikan kepada Wali Kota Jakarta Barat untuk diteruskan kepada PJ Gubernur Heru. Joko juga mengakui pembangunan jalan inspeksi setidaknya di satu sisi Kali Angke sangat banyak manfaatnya, antara lain memudahkan untuk pembersihan sungai, mengamankan dinding sungai dan menjadi jalan sodetan yang sangat signifikan untuk mengatasi kemacetan di Lingkar Luar Barat ataupun Daan Mogot. Adapun rencana pembangunan side pill sepanjang 2 km masih terkendala pada pembebasan lahan. Jadi untuk sementara akan dikerjakan turap sepanjang 30 meter yang sering menjadi biang banjir. Artinya dalam hati warga Jakarta, karena adanya penurapan dan pengerukan kali ini, memang yang namanya banjir bisa segera teratasi. Harapan itu kemudian diwujudkan oleh PJ Heru. Hal itu semakin membuktikan bahwasannya kinerja PJ Heru tidak hanya sekedar cuap-cuap belaka, tidak hanya bersarang di kata-kata saja, tapi dibuktikan dengan kerja nyata. PJ Heru hanya fokus untuk mengembalikan harga diri warga Jakarta. PJ Heru hanya fokus untuk mengembalikan harga diri DKI Jakarta dengan membersihkan sampah-sampah peninggalan gubernur sebelumnya. Bahkan beberapa tokoh yang disisipkan di pemerintahan oleh pemerintah sebelumnya dicabut satu persatu oleh PJ Heru dengan tegas dan cepat. Memang kalau mau berargumen apakah ada borok-boroknya ya saya nggak berani komentar dia suci 100%. Tapi seenggaknya kalau orang yang kelihatan baik ya berpotensi baik. Bekerja melayani masyarakat dan juga membangun peradaban. Bukan cuma mengumbar janji manis yang tidak realistis. Gas normalisasi segera untuk mengatasi banjirnya Jakarta. Jadi bagaimana menurut Anda?